Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 153. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen telah melakukan kultivasi hingga bisa melakukan terobosan untuk memasuki tingkat kelima. Tidak hanya itu, dia juga telah berhasil menjadi seorang master formasi roh pertempuran yang sejati. Setelah mendapatkan semua informasi kejadian selama 1 bulan penuh, Muzhen akhirnya memutuskan untuk segera bergabung dengan pasukan alam Daluo yang lainnya. Namun siapa sangka dari kejauhan, pasukan istana Nether sudah menunggu kemunculan dari pasukan Muzhen. Saat ini, Muzhen masih memimpin pasukannya untuk segera menuju tempat perkumpulan alam Daluo. Selama di perjalanan, banyak orang yang tidak berani pada kelompok Muzhen karena berita tentang reruntuhan kematian sudah menyebar dengan begitu cepatnya. Melihat semua perhatian seperti ini, Muzhen memutuskan untuk mengabaikannya dan memilih untuk melaju lebih cepat agar segera sampai di tempat pasukan yang lain. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa waktu, Muzhen dan juga pasukannya telah sampai di wilayah yang begitu luas. Dia cukup yakin jika wilayah ini adalah tempat yang paling sering terjadi pertempuran. Dengan tenang, Muzhen bertanya pada Jiuyu, "Berapa lama lagi kita akan sampai di tempat tujuan?" Jiuyu menjawabnya, "Dengan kecepatan kita saat ini sepertinya kita akan tiba dalam kurun waktu 2 hari. Namun kita harus terus berhati-hati dengan pasukan lainnya, terutama pasukan Istana Netherworld." Selama di perjalanan, mereka juga mendapatkan informasi jika seluruh pasukan yang ditargetkan oleh Istana Netherworld adalah mereka yang memiliki seorang komandan pertempuran. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Muzhen langsung curiga. Namun sebisa mungkin dia menekan pikiran ini dan memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, Muzhen dan juga yang lainnya bisa melihat dari kejauhan ada pasukan sekte iblis yang telah mengarah padanya. Menyadari hal seperti ini, para pasukan dari alam Daluo langsung memasang sikap waspada. Namun dengan cepat Muzhen memperingatkan untuk tidak bertindak gegabah dan mengambil tindakan pertama. Mereka sudah memiliki cukup banyak musuh untuk saat ini. Jika harus ditambah dengan sekte iblis, maka ini bukan tindakan yang bijaksana. Di sisi lain, orang-orang dari sekte iblis mulai merasa sedikit lega karena tidak ada serangan yang dilayangkan oleh pasukan alam Daluo yang dibawa oleh Muzhen. Gadis cantik bernama Hong Yu yang menjadi pemimpin dari sekte iblis itu langsung maju dan berkata, "Apakah di sini ada Tuan Muzhen?" Mendengar bahwa namanya disebut, Muzhen langsung maju sebelum akhirnya menjawab, "Ada keperluan apa nona muda Hong Yu datang mencari diriku?" Dengan lembut, Hong Yu menjelaskan, "2 hari yang lalu, pasukanku bertemu dengan pasukan Istana Netherworld. Pertarungan antara komandan formasi pertempuran tidak bisa dihindarkan. Hal ini membuat komandan sekte iblis diserang oleh Liu Ming yang menjadi seorang master formasi pertempuran dari Istana Netherworld. Semenjak kekalahan itu, komandan kami masih tidak sadarkan diri. Hal inilah yang membuatku ingin meminta pertolongan untuk menyembuhkannya." Muzhen yang mendengarkan hal seperti itu hanya tersenyum sebelum akhirnya mulai berkata, "Apa untungnya bagi diriku membantu dirimu?" Dengan tenang, Hong Yu berkata, "Kita memiliki musuh yang sama, yakni Istana Netherworld. Jika kau mau membantuku, maka kau bisa mempelajari teknik yang telah dipakai oleh Liu Ming pada komandan sekteku. Dari berita yang telah aku dengar, Istana Netherworld juga sudah menargetkan dirimu sebagai musuh selanjutnya." Mendengarkan semua penjelasan seperti itu, Muzhen jelas tidak memiliki celah untuk menolak. Pada akhirnya dia meminta Hong Yu untuk membawa komandan itu ke hadapan dirinya. Tak lama kemudian sang komandan dari sekte iblis dibawa oleh beberapa orang dengan menggunakan papan kayu. Pria itu sungguh sangat pucat. Muzhen bisa merasakan jika energi spiritual di dalam tubuh dari sang komandan ini masih ada. Karena belum menemukan kendala, dia memutuskan untuk mengecek pikiran dari pemuda itu melalui dahinya. Hal inilah yang membuat seorang Muzhen terkejut karena baru mengetahui jika semangat juang dari sang komandan ini telah menghilang. Melihat metode yang ada, Muzhen yakin jika Liu Ming
menggunakan metode untuk menghancurkan kehendak seseorang hingga tidak bisa memupuk semangat juang lagi. Mendengarkan seluruh penjelasan ini, Hong Yu jelas tidak menyangka satu-satunya orang yang memiliki potensi menjadi seorang master formasi roh pertempuran di sektenya harus mati sia-sia. Mu Chen juga menjelaskan jika metode yang digunakan masih begitu tabu hingga dirinya juga belum bisa memeriksa terlalu jauh. Hong Yu yang menyadari hal seperti ini akan terus mengingat dendam yang ada pada istana Netherworld sampai kapanpun. Gadis cantik itu juga segera meminta pada Mu Chen untuk berhati-hati karena dalam waktu 2 minggu sudah ada 8 komandan ahli formasi pertempuran dari 8 pasukan yang telah berhasil dikalahkan oleh seorang Liu Ming. Saat ini hanya Santai Liu Li yang berhasil menahan imbang serangan yang telah dilayangkan oleh orang itu. Mendengarkan seluruh penjelasan ini, Mu Chen yakin jika pemuda itu juga sudah berhasil menjadi seorang master formasi roh pertempuran sejati hingga bisa menahan imbang semua serangan dari Santai Liu Li. Mu Chen juga segera bertanya, tindakan apa yang akan segera diambil oleh pasukan milik Hong Yu. Gadis cantik itu ingin segera bergabung dengan pasukan sekte iblis yang lainnya untuk membalaskan dendam pada istana Netherworld. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen mulai memberikan sebuah pendapat. Dia yakin jika pasukan istana Netherworld pasti juga sudah mengumpulkan pasukan mereka sendiri. Ditambah dengan kekuatan Liu Ming, maka pasukan itu akan sulit untuk dikalahkan meskipun mengerahkan seluruh kekuatan dari sekte iblis. Setelah berpikir cukup lama, Mu Chen berkata jika dirinya ingin mereka bergabung untuk mengalahkan istana Netherworld. Sebenarnya dia mampu untuk mengalahkan Liu Ming sendiri, namun dengan adanya bantuan dari sekte iblis, maka istana Netherworld bisa dihancurkan secara total. Mendengarkan tawaran seperti ini, Hong Yu jelas sangat tertarik, namun dia tidak bisa mengambil keputusan dan harus menanyakan pada pemimpin wilayah sekte iblis terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal seperti ini, Hong Yu memilih untuk pergi bersama dengan pasukan miliknya. Dan dia berjanji akan memberikan kabar selanjutnya setelah bertemu dengan ketua wilayah dari sekte iblis. Setelah kepergian gadis cantik Hong Yu, para raja alam Daluo seperti Raja Lisan dan juga yang lainnya pun langsung berdiri di sisi dari Mu Chen untuk menanyakan apa rencananya. Mu Chen mulai menjelaskan jika mereka tidak mungkin menyinggung seluruh kekuatan besar yang ada di alam utara. Mendengarkan hal seperti ini, para raja yang lainnya pun mulai paham dengan maksud Mu Chen. Akhirnya mereka memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan saja. Setelah perjalanan cukup lama, Mu Chen dan juga pasukannya mulai bertemu dengan sisa-sisa pasukan alam Daluo di sebuah lembah. Namun saat Mu Chen akan masuk, dia mendengar adanya sinyal darurat yang berasal dari salah satu raja alam Daluo. Karena takut ada hal yang buruk terjadi, Mu Chen memutuskan untuk segera masuk ke dalam lembah. Setelah bertemu, Mu Chen segera menanyakan tentang hal apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempat ini. Salah satu raja mulai mengeluarkan cermin perunggu yang memperlihatkan 2 pasukan yang sedang bertarung. Pasukan itu tidak lain adalah istana Netherworld dan juga pasukan istana Sungai Es. Mu Chen bisa melihat jika ada segumpalan awan hitam yang datang dan membentuk semangat juang. Semangat juang itu pun mengandung semangat bertarung yang langsung mengembun hingga membentuk sebuah tengkorak dengan simbol pertempuran yang cukup padat. Tak lama tengkorak ini mulai berteriak bagaikan seorang hantu raksasa. Melihat serangan seperti itu, para komandan ahli formasi pertempuran mulai mengaktifkan semangat juang yang ada. Namun gelombang suara dari hantu itu langsung menghancurkan semangat juang yang telah terbangun. Hal ini membuat banyak komandan dan juga pasukan tersebut memuntahkan seteguk cairan merah. Melihat serangan seperti ini, orang itu masih tidak puas dan kembali melayangkan serangan lainnya hingga membuat pasukan dari istana Sungai Es mengalami kerugian yang besar. Melihat seluruh kejadian ini, Raja Sungai Es mulai melakukan serangan yang langsung menukik tajam ke arah pria berbaju hitam.
Namun siapa sangka jika ada 3 pria kuat lainnya yang datang untuk membantu sang pria berjubah hitam untuk melawan serangan Raja Sungai Es. Dengan kekuatan 4 orang istana Netherworld berhasil menang dan mengalahkan Raja Sungai Es hingga terluka parah. Melihat jika sang Raja Sungai Es sudah kalah, para pasukan Sungai Es mulai berhamburan untuk kabur. Namun dengan satu kali perintah, para tetua istana Nether meminta pada pasukannya untuk segera melenyapkan semua pasukan Sungai Es yang ada. Hal ini membuat pasukan Sungai Es kehilangan banyak pasukan karena hanya ada beberapa yang berhasil melarikan diri. Seorang pria dari istana Netherworld juga mulai berkata, 3 hari dari sekarang aku akan membelah tubuh Raja Sungai Es dan aku akan mengundang Muzhen untuk datang. Setelah semua ini, Raja Asura mulai menutup cermin perunggu yang ada. Semua orang mulai tahu jika itu adalah perbuatan dari Liu Ming. Namun mereka tidak percaya jika pemuda itu akan benar-benar menginjak kepala alam Daluo. Kejadian ini jelas membuat banyak perselisihan di antara para raja. Ada beberapa raja yang ingin menolong Raja Sungai Es, namun ada beberapa dari mereka yang yakin jika ini hanyalah sebuah jebakan dari istana Netherworld. Tak lama, para raja mulai meminta pendapat Muzhen tentang hal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dengan tegas, Muzhen mengatakan bahwa dia ingin segera menyelamatkan Raja Sungai Es yang telah menjadi sandera oleh Liu Ming. Muzhen menjelaskan jika jalan yang ditempuh untuk menyelamatkan Raja Sungai Es mungkin memang tidak akan mudah. Namun dia yakin jika mereka hanya berdiam diri dan membiarkan Raja Sungai Es tewas, maka akan ada pukulan telak untuk moral alam Daluo. Mendengarkan hal seperti ini, Jiuyu juga setuju. Bahkan dia yakin jika akan ada jebakan yang telah dipersiapkan oleh orang-orang dari istana Netherworld. Muzhen mulai berpikir jika Liu Ming pasti akan memanggil bala bantuan seperti istana Suantian dan juga pavilion ilahi sebagai dorongan. Namun Muzhen masih meminta mereka untuk tetap tenang. Jika hal ini terjadi, maka dirinya juga akan mengundang bala bantuan dari pasukan yang lainnya. Mereka bisa bergabung dengan sekte iblis yang memiliki dendam pada istana Netherworld, atau orang-orang dari Gunung Suci yang memiliki dendam dengan pavilion ilahi. Mendengarkan semua rencana dari Muzhen, jelas para raja mulai takjub dengan pemikiran cepat yang dimiliki oleh pemuda ini. Dengan rencana yang sudah matang, tidak ada hal yang perlu mereka khawatirkan lagi. Tak lama kemudian Raja Asura memerintahkan pada salah satu pasukan untuk mengumumkan jika mereka akan datang 3 hari lagi. Setelah semua hal ini, para raja mulai mengobrol santai dan membahas kemajuan Muzhen. Beberapa dari mereka mulai mengetahui jika Muzhen telah membantu memadatkan semangat juang dari beberapa pasukan. Hal ini membuat mereka juga meminta bantuan pada Muzhen untuk memadatkan semangat juang dari pasukan lain yang tersisa. Mendengarkan hal seperti ini, Muzhen memberitahukan pada para raja yang lainnya tentang kelemahan semangat juang itu. Mendengarkan hal seperti ini, para raja tidak mempermasalahkannya dan tetap meminta Muzhen untuk memadatkan semangat juang dari pasukan mereka. Contohnya pasukan yang dimiliki Raja Sura. Karena tidak ada kendala lain, Muzhen pada akhirnya setuju untuk membantu memadatkan semangat juang dari pasukan alam Daluo yang masih tersisa. Dan dia berjanji dalam kurun waktu 3 hari, semangat juang yang ada akan lebih besar daripada sebelumnya. Waktu 3 hari sudah berlalu dalam sekejap mata. Berita tentang pertemuan para pahlawan sudah tersebar luas. Bahkan orang yang telah mendengar jika Raja Sungai Es dari alam Daluo telah menjadi sandera dari istana Netherworld. Banyak orang yang penasaran siapa yang akan menang di dalam pertarungan kali ini. Mereka yakin jika alam Daluo bukan wilayah yang mudah untuk dihadapi. Namun dengan kekuatan Liu Ming saat ini jelas akan menjadi ancaman tersendiri. Di sisi lain, para pasukan alam Daluo telah bersiap. Semangat juang yang ada juga telah melonjak lebih pesat daripada sebelumnya. Hal ini jelas mereka
mengetahui karena kontribusi dari seorang Muchen yang menumbuhkan semangat juang yang ada. Dalam perjalanan kali ini Raja Ashura yang akan memimpin pasukan meninggalkan lembah untuk menuju ke tempat pertemuan para pahlawan. Dengan satu kali tarikan tangan, para pasukan Alam Daluo langsung mengikuti jejak Raja Ashura. Di tempat yang lain, tepatnya pada Pegunungan Tulang, telah muncul begitu banyak pasukan dari berbagai wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Banyak dari para pasukan itu yang berselisih paham, namun tidak ada yang berani mengambil tindakan karena mereka tahu jika pertempuran kali ini akan dilakukan oleh wilayah tingkat 1. Tak lama, orang-orang dari istana Netherworld telah datang. Aura semangat juang yang mereka bawa juga terlihat begitu kental. Ada beberapa sosok kuat yang memimpin istana Netherworld, termasuk Liu Ming, yang beberapa hari belakangan ini telah menimbulkan kegaduhan. Seorang pria tua berbaju hitam dari istana Netherworld mulai berkata, "Aku tahu kalian sudah datang, keluarlah." Setelah mendengarkan perintah seperti ini, pasukan dari Pavilion Ilahi, Alam Daluo, dan juga Sekte Iblis, Istana Swantian, Gunung Wanseng langsung muncul. Melihat para sosok-sosok ini, banyak yang berdecak kagum. Mereka yakin jika pertarungan sekarang tidak akan berakhir dengan mudah. Dari kejauhan Muchen sudah memfokuskan pandangan matanya pada istana Netherworld. Tatapan itu jatuh pada pria tua yang baru saja berbicara, dan dirinya jelas tahu jika kekuatan yang dimiliki pria tua berjubah hitam itu begitu mengerikan. Xiu Yu yang melihat arah pandang dari seorang Muchen langsung menjelaskan jika sosok dari pria tua berjubah hitam adalah Raja Jahat Surgawi. Dari berita yang beredar, orang itu telah mencapai level ke-7. Dengan kekuatan ini mungkin hanya Raja Ashura yang bisa menyaingi dirinya. Mendengarkan seluruh penjelasan seperti itu, Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya secara singkat. Tak lama, tatapan matanya mulai menyatu dengan Liu Ming. Dia bisa melihat jika iblis Liu Ming itu mulai melayangkan tatapan mata penuh arti seakan-akan ingin memakan Muchen. Melihat mata dari seorang Liu Ming, Muchen bisa melihat adanya hal yang aneh pada tubuh bocah ini. Karena hal ini, dirinya memutuskan untuk mengalihkan pandangan pada Pavilion Ilahi. Di sana Muchen juga bisa melihat jika pria yang berdiri di barisan paling depan memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah daripada Raja Jahat Surgawi, dan orang itu adalah Dewa Naga Surgawi dari Pavilion Ilahi. Tak jauh dari sana ada seorang tetua berjubah putih yang dikenal dengan nama Tetua Suci dan merupakan orang terkuat dari Gunung Wanseng. Dari Sekte Iblis juga ada orang kuat, yakni Peri Iblis. Sedangkan kuil Dewa Ular ada tetua 10.000 ular piton. Melihat semua orang kuat itu, Muchen yakin jika pertarungan yang begitu hebat akan segera terjadi. Tak lama, Raja Jahat Surgawi mulai berkata, "Terima kasih karena kalian sudah mau datang dan menerima undanganku." Mendengarkan hal seperti ini, Raja Ashura tidak ingin berbahasa basi dan memilih untuk menyela. "Raja Jahat Surgawi, kau ingin langsung menyerah atau memilih untuk berperang? Alam Daluoku akan mengikuti semua keinginanmu." Mendengarkan kata-kata seperti ini, banyak orang tidak menyangka jika Raja Ashura akan langsung bertindak dengan cara seperti itu. Dengan tenang, Raja Jahat Surgawi menjawab, "Apa Alam Daluo ingin memohon nyawa seseorang seperti ini? Awalnya aku masih bisa mempertimbangkan untuk bernegosiasi, namun dengan sikapmu yang nampak arogan, negosiasinya aku batalkan." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Raja Ashura pun menimpali, "Siapa bilang kami datang ke tempat ini untuk bernegosiasi? Dari awal kami memang sudah tidak berniat untuk melepaskan orang-orang jahat dari istana Netherworld." Jawaban ini jelas membuat orang-orang dari istana Netherworld menahan malu karena Raja Ashura seakan sengaja mengirimkan bumerang ke arahnya. Melihat perdebatan seperti itu, banyak orang yakin jika kemenangan salah satu pihak
akan cukup sulit untuk didapatkan. Jika ada pihak yang menang, maka pihak itu bisa saja dilahap oleh pihak yang lainnya. Tak lama kemudian Muchen dan juga yang lain bisa melihat jika Istana Netherworld telah mengajak Pavilion Ilahi, Istana Swantian, dan juga kekuatan yang lainnya untuk segera bergabung. Banyak orang yang terkejut dengan bergabungnya 3 kekuatan utama yang ada untuk melawan Alam Daluo. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar Alam Daluo akan musnah sebelum perang perburuan besar dimulai. Merasakan pengepungan seperti ini, Muchen masih tetap terlihat begitu tenang. Hal itu jelas membuat banyak orang terkejut dengan ketenangan yang dimiliki oleh pemuda ini. Tak lama kemudian pemimpin dari sekte iblis dan juga Gunung Wanseng mulai mendeklarasikan jika mereka akan bergabung dengan Alam Daluo untuk membalaskan dendam pada Istana Netherworld dan juga Pavilion Ilahi. Pemimpin sekte iblis adalah Peri Iblis, dan pemimpin Gunung Wanseng merupakan tetua berjubah putih yang memiliki julukan sebagai tetua suci. Mendengarkan ucapan dari keduanya membuat banyak orang kaget. Mereka jelas tidak menyangka apabila para pemegang posisi teratas akan berperang hari ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kira-kira siapa pasukan yang akan menang nantinya? Apakah itu pasukan dari kelompok Muchen ataukah pasukan dari Raja Jahat Surgawi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.